Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kida Asgara dari kelas 5G PBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan perubahan sosial. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pendidikan dan perubahan sosial, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pengertian apa itu perubahan sosial, proses perubahan sosial, serta bentuk-bentuk perubahan sosial. Juga terdapat faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, dan juga perubahan sosial dan pendidikan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian perubahan sosial. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasannya perubahan itu merupakan hal atau keadaan yang berubah atau peralihan dari segi sosial, perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, sistem sosial, sikap, pola, dan juga perilaku di antara kelompok masyarakat. Nah, juga sosial berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Dalam KBBI itu berkenaan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya menurut beberapa arti perubahan sosial itu, saya ambil dari ahli yang bernama Gillian, mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan karena perubahan kondisi geografis, kemudian material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya diskusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Kemudian menurut Sojo Desisworo merumuskan bahwasannya perubahan sosial itu sebagai perubahan yang fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan juga organisasi sosial. Nah, kemudian dari pengertian-pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwasannya perubahan sosial merupakan perubahan dari segi struktural masyarakat seperti pola-pola perilaku, interaksi antar anggota, dan seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial yang terjadi di masyarakat, atau perubahan di tingkat kehidupan manusia hingga tingkat masyarakat dunia, dimanapun perubahan itu dapat menimbulkan kesetimbangan dalam suatu sistem masyarakat. Nah, dalam proses perubahan tersebut dilihat dari proses awal sosial itu ada komunikasi, kemudian akulturasi, dan juga asimilasi. Nah, ini proses-proses awal perubahan sosial ini sangat berkaitan. Yang pertama komunikasi, yang kedua akulturasi dan asimilasi. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ini perubahan sosial dari perubahan evolusi ke perubahan revolusi, itu dari perubahan yang lambat ke perubahan yang cepat, serta perubahan yang direncanakan dan juga perubahan yang tidak direncanakan, kemudian perubahan sosial besar dan perubahan sosial kecil. Nah, kemudian faktor pendorong apa saja sih dalam perubahan sosial di sini? Timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Nah, ini dimaksud bahwasannya kebudayaan asli dan kebudayaan luar itu menyambung antar kebudayaan. Nah, kedua, perubahan jumlah penduduk juga sangat mempengaruhi, di mana stabilitasi penduduk sangat mempengaruhi dalam perubahan sosial. Kemudian pertentangan jelas konflik antara budaya asli dan budaya luar itu sangat berbeda. Nah, bahwasanya dalam asimilasi di sini atau kulturasi, di mana prosesnya sangat bertentangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor pendorong apa saja sih? Nah, menurut Suharjono Sukanto ada 9 nih faktor perubahan pendorongnya. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, baik yang terbentuk diskusi, akulturasi, maupun asimilasi. Sudah jelas bahwasannya pendorong perubahan sosial ini sangat jelas, di mana ada terbentuknya budaya yang akulturasi maupun juga asimilasi, di mana kebudayaan asli yang ada yang dihilangkan maupun budaya aslinya yang tetap diperjuangkan atau tetap dipakai. Kemudian yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang baru. Sudah jelas dengan adanya perubahan sosial, pendidikan semakin berbeda dengan pendidikan yang lalu, dimana untuk saat ini itu kita sudah memasuki ke era 4.0, di mana itu sudah
memakai teknologi, berbagai teknologi yang canggih. Yang ketiga itu ada sikap menghargai hasil karya seseorang. Nah, ini sudah jelas. Kemudian ada toleransi terhadap perbuatan, ada depreciation, kemudian sistem terbuka dalam lapisan masyarakat atau open stratification, kemudian penduduk yang heterogen, kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan, kemudian orientasi ke masa depan. Nah, sudah jelas dalam perubahan sosial ini sudah pasti masyarakat berorientasi dengan kehidupan yang sekarang. Kemudian nilai bahwa manusia senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nah, kemudian ada faktor penghambat dalam perubahan sosial. Apa aja sih faktor penghambatnya? Yang pertama itu adalah kurangnya hubungan antar masyarakat, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, di mana dalam suatu masyarakat tidak menggunakan teknologi secara maksimal. Kemudian ada sikap masyarakat yang tradisional, kemudian adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dalam dengan kuat atau hard-based interest. Rasa takut akan terjadi kegoyahan, di mana pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal yang kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Nah, itu adalah suatu penghambat dalam perubahan sosial. Kemudian dapat saya simpulkan bahwasannya pendidikan dan perubahan sosial ini adalah hubungan antara perubahan sosial dan pendidikan sangatlah penting atau sangatlah erat, di mana pendidikan memanglah suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia. Pun dalam setiap individu yang terdidik harus menjadi agen perubahan sosial atau the agent of social change, perubahan sumber daya manusia atau generasi muda potensial dalam merespon kebudayaan perubahan sosial yang terbentuk dalam era globalisasi, kemudian merupakan pilihan yang harus diambil dalam kebijakan pendidikan dan proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.